Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rasulullah SAW menyampaikan bahwa ada 5 perkara yang Allah berikan kepada orang yang terjaga amalan sholatnya, termasuk sholat berjamaahnya. Yang pertama, Allah akan lapangkan kehidupan dunianya. Orang terjaga sholatnya itu insya Allah akan memberikan suatu kebutuhan. Allah akan penuhi kebutuhannya, walaupun tidak terlalu kerja berat. Seperti para kiai, para ustadz, waliullah, mereka tidak bekerja berat secara fisik, tetapi Allah lapangkan kehidupan dunianya. Allah penuhi kebutuhan-kebutuhan mereka. Kemudian yang kedua, orang yang terjaga sholatnya itu Allah akan lapangkan kuburnya. Karena pasti kita akan masuk kubur. Kullu nafsin zaikatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah. Faman zuhziya 'anil nar wa udkhilal jannata faqad faz wa mal hayatud dunya illa mata'ul gurur. Setiap yang bernyawa akan mengalami kematian. Di hari kiamatlah akan disempurnakan amal-amal kamu. Siapa yang Allah jauhkan dari neraka kemudian dimasukkan ke dalam surga, itu suatu nikmat terbesar dari Allah Subhanahu wa taala, karena kehidupan dunianya merupakan kesenangan yang memperdayakan kita. Kemudian yang ketiga, orang yang terjaga sholatnya di akhirat akan diberikan catatan amal perbuatan melalui tangan kanannya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surat Al-Isra ayat 7 sampai dengan 9. Fa amma man utiya kitabahu biyaminihi fasawfa yuhasabu hisaban yasira fayanqalibu ila ahlihi masrura. Siapa yang diberikan catatan amal perbuatan melalui tangan kanannya, maka dia akan dihisap amalnya dan perhitungan yang mudah, dan dikumpulkan bersama keluarganya dalam keadaan bergembira. Sementara yang keempat, orang yang terjaga sholatnya akan diperjalankan di titian siratal mustaqim secepat kilat menyambar. Dengan sholatnya akan ada cahaya yang Allah berikan kepadanya, karena sholat itu nurul ma'arifah, cahaya. Kalau kita datang di suatu tempat, walaupun di lapangan yang lapangan terbang yang luas, tetapi kita tidak datang dengan cahaya kita yang sempurna, pasti suatu ketika kita akan terperanjat masuk ke dalam lubang yang tidak pernah kita ketahui. Sementara walaupun sekecil apapun, seperti umpamanya titian siratal mustaqim, yang katanya menurut keterangan bahwa titian siratal mustaqim itu seperti rambut yang dibelah 7. Tajamnya lebih tajam daripada silet. Tempat berpegangnya adalah duri. Jika orang-orang yang tidak diridhai oleh Allah, dia akan terperangkap masuk ke dalam lubang neraka sejauh 70 tahun perjalanan manusia. Wa quduhan nasu wal hijarah. Tetapi insya Allah orang-orang yang terjaga sholatnya, dia akan dituntun oleh cahaya itu tadi, sehingga dia akan menjalani titian siratal mustaqim secepat kilat menyambar. Kemudian yang kelima atau yang terakhir, mereka yang terjaga sholatnya, dia akan dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala tanpa hisab. Dia akan menikmati suatu kenikmatan yang Allah janjikan kepadanya, seperti yang disebutkan dalam hadis qudsinya, a'adattu li ibadiyas sholihin ma la ainun ra'at wala uzunun sami'at wala khatarati ala qalbi bashar. Aku peruntukkan kepada hamba-hambaku yang salih, kata Allah, sesuatu yang belum pernah dilihat oleh matanya, belum pernah didengar oleh telinganya, bahkan belum pernah terbetik dalam hati dan pemikiran tentang nikmat yang Allah janjikan kepadanya, sehingga dia bisa menikmati kekayaan kenikmatan surga. Khalidina fiha, mereka akan kekal di dalamnya. Saya kira demikian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Usiku wa nafsi bittaqwallah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.